Tuan, Yardi sambil mahat mulai bercerita. Naga ini menurut cerita dilahirkan dalam dua alam yang berbeda tempatnya. Tapi dalam batanku ini, tidaklah kedua-duanya aku lukiskan. Tapi aku ingin mendapat satu bentuk kesatuan dari dua ekor naga itu. Seekor naga dilahirkan di samudra, sedangkan satu lagi dilahirkan di angkasa. Tapi di atas bumi ini mereka bertemu dan bersahabat. Kan yang dari itu adalah yang seekor bersisik emas dan yang seekor di leher perut serta ekornya berbalutan perak. Pada suatu hari, raja yang kuasa di atas bumi ini merasa disusahkan oleh orang ini. Itu jatuh cinta kepada seorang yang sama sekali tak dikehendaki oleh ayahandanya. Sebab laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa. Menurut cerita, laki-laki itu berasal dari bintang Kemukus yang sering membawa bencana. Hanya karena laki-laki itu terlalu sakit, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Maka pada suatu ketika bermulah raja itu dengan kedua ekor naga yang akan untuk milik bumi ini. Raja itu diminta ekor naga untuk mengusir laki-laki yang mengganggu putrinya. Kedua ekor naga itu menyanggupinya. Didatanginya laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu. Maksudnya, apabila tidak perlu, masalahnya akan diselesaikan dengan damai. Tapi rupanya laki-laki itu merasa yakin akan kesaktiannya. Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Kedua ekor naga itu pun ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Laki-laki itu dengan senjatakan petir di kedua belah tangannya menyerang dengan ganasnya. Sedangkan naga yang bersisik emas itu dari mulutnya menyembur api yang menyala-nyala. Sementara itu naga yang bersisik intan permata dari kedua matanya mancar sinar yang beracun. Tapi karena kesaktian mereka masing-masing, senjata-senjata itu hampir tidak banyak berguna. Laki-laki bintang itu ternyata tidak saja mampu bertempur di atas daratan, sekali-sekali ia terjun pula ke dasar lautan. Tapi naga yang lahir di dalam samudra itu tidak membiarkannya. Disusullah ia ke dasar lautan dan bertempurlah mereka di sana. Air laut pun menjadi bergolak seakan-akan mendidih. Kalau laki-laki itu jemu bertempur di lautan, terbanglah ia ke angkasa dan bertempurlah mereka di udara. Demikian dahsyat pertempuran itu sampai langit menjadi gelap. Hanya kadang-kadang saja memancarkan kilat dan petir, disela oleh semburan api yang tak terkira panasnya, keluar dari mulut naga bersisik emas itu. Demikianlah pertempuran itu berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Tapi masih saja belum ada yang nampak akan kalah. Bahkan pertempuran itu semakin lama semakin sengit. Sekali waktu terjadi dalam samudra dan sekali waktu di angkasa. Tiba-tiba orang tua itu berhenti. Sambil perlahan-lahan ia berjalan mundur menjauhi pahatannya. Sebentar ia tersenyum dan sebentar kemudian keningnya berkerut. Katanya, "Tuan, pahatanku telah selesai. Apakah kata Tuan tentang ini?" Maeso Jenar yang sejak semula telah merasakan keindahan pahatan itu menjawab, "Bagus, Ki Yardi." Yardi tertawa perlahan lalu sambungnya, "Baru sekarang aku mendapat pujian atas hasil kerjaku. Selama ini tidak pernah seorang pun, jangankan pujian-pujian, sedang perhatian saja tidak pernah aku dapatkan." Sagutro dengan kawan-kawannya yang sering berkeliaran di daerah ini sama sekali tidak dapat menikmati hasil pekerjaanku. Nah, Sagutro, apa katamu sekarang? Sagutro yang sejak tadi berdiam diri menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan Ki Yardi. Maka ia menjawab sekenanya saja, "Bagus, Ki Yardi." Ki Yardi tertawa terkekeh-kekeh mendengar jawaban Sagutro. Apa yang bagus? Sagutro menjadi agak tersipu mendengar kata-kata itu, tapi ia tidak mau kalah. "Nagamu itu, Ki Yardi, kalau saja bersisikkan emas benar-benar serta berbalutkan intan permata, mungkin umurmu tidak lebih dari malam ini.
Kembali Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. Lanjutnya, pastilah itu terjadi kalau nagaku benar-benar seperti dongeng yang pernah aku dengar itu. Tapi sudah kau bunuh aku, kau juga akan mati di telan nagaku ini. Rupanya Sagutro bukan ahli berdebat, orang tua gila. Kalau kau tanyakan pendapat orang lain mengenai pahatanmu itu, pastilah kau mengharap orang itu memujinya. Tapi pahatanmu itu sebenarnya sangatlah jelek. Ki Ardi masih saja tertawa. Rupanya ia sudah biasa bergaul dengan Sagutro serta kawan-kawannya Lowo Ijo yang lain. Katanya kemudian, sebaiknya kau makan dulu, baru menilai pahatanku ini. Nah, masuklah ke mulut gua itu. Nanti kau akan mendapatkan jagung bakar. Makanlah itu, baru kau memberikan pendapatmu. Tapi Sagutro malu dengan adanya Maiso Jenar di situ. Karena itu pura-pura saja ia tidak mendengar, bahkan ia berkata terus, Ki Ardi, aku lebih suka mendengar dongenganmu daripada menyaksikan pahatanmu itu. Sambil masih tertawa, Ki Ardi mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, baiklah, aku lanjutkan dongeng itu. Tapi aku ingin bertanya, siapakah kawan barumu ini? Mendengar pertanyaan itu, darah Maiso Jenar tersirat. Sedang Sagutro menjadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Bentar mereka berdiam diri mencari jawaban. Akhirnya Maiso Jenar yang menjawab, Ki Ardi, aku dan Sagutro secara kebetulan saja bertemu di perjalanan, dan Sagutro telah berbaik hati mengantarkan aku ke arah api yang Bapak nyalakan. Ki Ardi mengangguk-angguk kecil, katanya melanjutkan, anehlah kalau hal itu terjadi. Biasanya apa yang dilakukan oleh Sagutro dan kawan-kawannya? Membunuh dan merampas terhadap siapa saja yang dijumpainya di daerah ini. Ki Ardi, potong Sagutro, tidak senang. Jangan kau membual. Lebih baik kau berkata atau bercerita tentang hal-hal yang baik. Mendengar kata Sagutro yang diucapkan dengan nada keras, Ki Ardi nampak agak takut juga. Maka katanya membetulkan, maaf Sagutro, maksudku bukan tidak baik. Aku hanya ingin berguru saja. Nah, sekarang aku lanjutkan saja ceritaku. Kemudian Ki Ardi mengambil tempat duduk di hadapan Maiso Jenar, juga di dekat api. Bentar kemudian mulailah ia melanjutkan ceritanya. Kedua ekor naga itu yang telah berumur 40 hari 40 malam belum dapat menguasai lawannya. Karena itu pertempuran semakin bertambah sengit. Seluruh penduduk bumi menjadi ketakutan, tidak ada tempat untuk mengungsikan diri. Sebab pertempuran itu terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh lautan, dan di seluruh langit. Raja bumi itu pula yang menjadi bertambah prihatin. Apalagi putrinya setiap hari selalu menangis saja. Tetapi untuk mengabulkan permintaan putri itu, tidak terlintas di dalam pikiran ayahanda raja. Karena itu ia tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Akhirnya ia terpaksa menunggu saja akan kesudahan pertempuran yang maha dahsyat antara laki-laki dari bintang Kemukus itu dengan dua ekor naga yang dimintai bantuan. Demikianlah pertempuran itu masih berlangsung terus. Di laut timbul gelombang sebesar gunung, di darat bertiup angin topan yang dahsyat. Sedangkan di udara petir menyambar-nyambar guruh dan bunga-bunga api yang maha panas. Sampai hari yang ke-100, keadaan masih belum berubah. Hati raja bertambah gelisah pula. Maka pada hari yang ke-101, dengan tidak disangka-sangka menghadaplah seekor naga yang amat sederhana ke hadapan raja. Naga itu berwarna agak kehitam-hitaman, matanya berkilat-kilat seperti bintang. Dengan rendah hati, naga itu berkata kepada raja, Paduka yang memerintah kerajaan bumi, perkenankanlah hamba mengabdikan diri kepada Paduka, serta diperkenankan membantu kedua saudara hamba yang sedang bertempur melawan laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus. Tentu saja permintaan itu dikabulkan oleh raja. Maka dengan senang hati, naga itu langsung menuju ke medan pertempuran yang saat itu sedang terjadi di daratan. Kedatangannya menimbulkan perbowo yang luar biasa, sehingga dengan tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti sejenak.
Melihat kedatangan naga ini, mereka bertiga yang sedang bertempur menjadi heran. Maka bertanyalah naga yang bersisik emas, "Hei naga yang sangat sederhana, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun, apakah maksud kedatanganmu?" Naga itu menjawab, "Saudaraku, aku datang untuk membantumu." Mendengar jawaban itu, naga berbalut intan merasa tidak senang, lalu katanya, "Saudaraku hanyalah mereka yang dapat menunjukkan tanda kebesarannya." Alangkah sedih hati naga yang kehitam-hitaman itu. Ditambah lagi, laki-laki dari bintang kemukus itu memakinya pula. "Kau yang mirip sebatang pohon roboh akan turut serta dalam permainan ini?" Tapi disabarkannya hati naga yang sederhana itu, jawabnya, "Terserahlah kata-kata kalian atas diriku, tapi aku ingin menunjukkan pengabdianku." "Kalau demikian," kata naga bersisik emas, "kerjakanlah itu sendiri." "Ya," sahut naga yang bersalutkan intan, "kerjakanlah itu sendiri." "Baiklah," jawab naga yang kehitam-hitaman, "silakan kalian beristirahat." Mendengar kata-kata naga hitam itu, alangkah marahnya laki-laki bintang yang merasa dirinya sangat sakti. Maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung diserangnya naga hitam itu dengan kedua belah tangannya yang memegang petir. Tapi apa yang disaksikannya sangatlah mengagumkan. Naga hitam itu melingkar cepat sekali dan dengan sekali menggerakkan ekornya. Kedua petir itu pun telah dapat direbutnya, dan dengan suara menggelegar petir itu dibantingnya di punggung gunung sampai pecah berserakan. Laki-laki bintang itu terkejut menyaksikan hal yang demikian, tapi ia pun tidak kurang saksinya. Segera kedua tangannya itu bergerak menangkap guruh yang sedang berkeliaran di langit. Maka dengan sekuat tenaga, guruh itu pun dihantamkan ke kepala lawannya. Naga itu melihat guruh yang dengan suara gemuruh mengarah ke kepalanya, segera menyemburkan angin kencang dari mulutnya, sehingga guruh itu pun terlontar kembali ke arah laki-laki bintang itu. Hanya karena kecepatannya menghindar, laki-laki itu tidak hancur karena senjatanya sendiri. Dengan kejadian-kejadian itu, laki-laki bintang kemukus yang merasa dirinya tak terkalahkan itu menjadi marah sekali. Dikeluarkannya segala kesaktian serta kepandaiannya yang terakhir untuk menyerang naga hitam itu. Maka segera terjadilah pertempuran yang tak terkira dahsyatnya. Tidak hanya lautan menjadi bergolak, topan mengalir dengan derasnya, serta petir menyambar-nyambar. Tapi segera hutan-hutan menjadi terbakar, lautan mendidih, serta gunung-gunung terlempar berserak-serakan. Kedua lawan yang sedang mengadu tenaga itu telah mempergunakan apa yang dapat dipegangnya untuk dijadikan senjata. Dengan derasnya serta petir menyambar-nyambar, tetapi segera hutan-hutan menjadi terbakar. Lautan mendidih serta gunung-gunung terlempar berserak-serakan. Kedua lawan yang sedang mengadu tenaga itu telah mempergunakan apa saja yang dapat dipegangnya untuk dijadikan senjata. Maka semakin ketakutanlah segenap penduduk negeri bumi itu. Pada hari yang ketujuh, pertempuran itu bertambah seru dan cepat. Laki-laki bintang kemukus itu telah mengalami perkelahian 100 hari melawan 2 ekor naga yang cukup sakti. Tapi tenaganya masih tetap segar. Sekarang ia baru 7 hari bertempur melawan seekor naga yang dikatakannya sebagai sebatang pohon yang roboh. Namun ia merasa bahwa tenaganya telah mulai kendor. Ia telah mencoba mengerahkan segala kesaktiannya, tetapi tidaklah banyak hasilnya. Kali waktu ia berhasil menangkap ekor naga hitam itu, lalu dengan tangannya yang kokoh kuat itu, diputarnya naga itu di udara, sehingga menimbulkan angin putaran yang luar biasa, baik di darat maupun di lautan. Banyak gunung dan pulau-pulau yang terangkat dan terlempar bertebaran, tapi naga itu tidak pula kehilangan akal. Tubuhnya yang kehitam-hitaman itu tiba-tiba menyala-nyala, sehingga ketika tangan laki-laki bintang itu merasa panas, terpaksa naga itu dilepaskan dan terlontar ke udara. Timbullah suatu pemandangan yang mengerikan. Suatu lingkaran api berputar-putar di udara. Bentar kemudian berubahlah naga itu menjadi gumpalan api yang bergulung-gulung menghantam lawannya.
Laki-laki bintang itu menjadi agak kebingungan, maka segera ia menghindar dengan terjun ke dasar samudra. Namun api-api itu pun menyusulnya ke dasar samudra dengan api masih tetap menyala. Sehingga air lautan menjadi mendidih karenanya. Segera laki-laki itu meninggalkan lautan dan terbang ke udara. Naga itu juga tetap mengejarnya. Kemana laki-laki itu pergi, gumpalan api itu tetap menyusul di belakangnya. Sehingga akhirnya laki-laki bintang kemukus itu merasa bahwa ia tak mampu lagi menandingi naga hitam yang dapat menyalakan api dari tubuhnya. Jauh lebih panas daripada api yang keluar dari mulut naga yang bersisik emas, dan jauh lebih berbahaya dari sorot beracun kedua belah mata naga yang berbalut intan permata. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke asalnya. Segera laki-laki bintang itu pun terbang lebih tinggi dan akhirnya lenyaplah ia berlindung di kabut racun yang memancarkan cahaya yang menyilaukan yang menyeluruh yaitu bintang kemukus. Setelah melihat lawannya kembali ke asalnya, naga hitam itu merasa bahwa tugasnya telah selesai. Segera ia turun kembali ke bumi untuk menemui kedua naga yang bersisik emas dan berbalut intan. Mudah-mudahan setelah ia menunjukkan jasanya, sudilah kiranya kedua naga itu mengaku sebagai saudara. Tapi alangkah kecewanya ketika ia sampai di bumi, kedua ekor naga itu sudah tidak ada lagi. Maka menghadaplah naga hitam itu kepada Baginda Raja untuk menanyakan kalau kedua ekor naga itu sudah mendahulunya menghadap. Di sepanjang jalan, naga hitam itu selalu bersyukur dalam hati. Mereka dalam keadaan telah hampir pulih kembali. Orang-orang sudah tidak lagi ketakutan. Agak berbanggalah hatinya kalau ia mendengar beberapa orang menyebut-nyebutnya sebagai pahlawan yang berhasil mengusir laki-laki bintang kemukus yang membawa bencana wabah berbahaya. Tetapi kebanggaan itu disimpannya dalam hati, sebab ia merasa bahwa apa yang dilakukannya adalah amal pengabdian semata. Ketika ia menghadap Raja Bumi, alangkah terkejutnya waktu ia melihat upacara penyambutan yang luar biasa. Ia bahkan menjadi malu dan kaku ketika ia berkesempatan menghadap Baginda. Yang ditanyakan adalah kedua ekor naga yang bersisik emas dan berbalut intan. Tapi dengan menyesal, Baginda bersabda, "Naga hitam, kedua saudaramu itu telah meninggalkan kerajaan bumi di luar sepengetahuan kami." Seorang menteri yang melihatnya menanyakan kepada mereka. Naga bersisik emas menjawab bahwa ia pergi ke Tuhan. Ia merasa bersalah menghinakan engkau. Dan naga hitam berkata bahwa ia minta maaf padamu. Juga mereka merasa malu sekali tak dapat memenuhi janjinya mengusir laki-laki dari bintang itu. Naga hitam itu menjadi sekali, hampir saja meneteskan air mata. Untunglah bahwa ia sadar kalau ia sedang berada di antara mereka yang menyambutnya dengan penuh kebesaran. Dari Baginda, naga hitam itu mendapat hadiah sebuah gua yang indah sekali, yang berdinding emas dan bertahtakan intan berlian. Tetapi naga hitam itu masih saja senang berkeliaran di rawa-rawa dan hutan-hutan sebagai daerah permainannya masa kanak-kanak. Sekali waktu masih terasa kesedihan hatinya mengenang kedua ekor naga yang pergi meninggalkannya. Yardi menghentikan ceritanya sejenak. Ia membetulkan duduknya sambil kembali mengamati perhatiannya, seolah-olah ingin memahami kesesuaian antara bentuk pahatannya serta isi ceritanya. Sagutro, meskipun orang yang kasar, namun rupanya ia gemar juga mendengarkan dongeng tentang kesaktian-kesaktian. Karena itu ketika beberapa saat Ki Ardi masih belum melanjutkan ceritanya, ia berkata, "Ki Ardi, ceritamu bagus sekali. Tapi rupanya kau sengaja menjengkelkan kami dengan memutus-mutus cerita itu." Sekali lagi Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh lalu jawabnya, "Sabarlah Sagutro, pastilah cerita itu aku lanjutkan. Nah, dengarlah baik-baik. Naga hitam itu sepanjang waktunya masih dipergunakan untuk mengharap pada suatu saat bertemu kembali dengan kedua naga yang dirasanya senasib. Apalagi setelah keduanya mengaku bersalah terhadapnya. Tapi akhirnya yang paling menyedihkan adalah ketika ia mendengar kabar bahwa terjadilah kerusuhan-kerusuhan di istana Raja Bumi. Banyak bangsawan dan ksatria saling bertengkar, bertempur, bahkan saling membunuh.
Soalnya adalah karena mereka berebut untuk mendapatkan putri Baginda yang pernah jatuh cinta pada laki-laki bintang kemukus. Sedemikian hebatnya perebutan itu sehingga para bangsawan dan kesatria tidak malu-malu lagi mempergunakan laskar pengikut masing-masing untuk mencapai maksudnya. Sehingga memang kadang-kadang terjadilah pertempuran-pertempuran kecil di antara mereka. Hampir saja naga hitam itu marah dan mengambil keputusan untuk memusnahkan sekalian bangsawan dan ksatria, malahan kerajaan bumi sekaligus. Tapi untunglah bahwa ia dapat menyabarkan diri, sebab ia pun pernah merasa berjuang untuknya. Adapun naga yang bersisik emas serta naga yang bersalut intan memang sebenarnya pergi meninggalkan kerajaan bumi karena menyesal dan malu. Mereka pergi merantau tanpa arah dan tujuan, dengan maksud untuk bertapa dan menjauhkan diri dari masalah-masalah lahiriah. Sebab ternyata tanda-tanda kebesaran yang mereka miliki tidaklah dapat dipergunakan untuk mengatasi lawan yang cukup sakti, bahkan tidak berguna sama sekali